Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aryansyah Surya Pratama dengan NIM akhir 034 dari TRO 23. Di sini saya akan menjelaskan tugas kelima, yaitu ROS, Section 1 dan Section 2. Yang pertama itu pengertian dari ROS. Apa itu ROS? ROS adalah Robot Operating System, adalah kerangka kerja atau framework perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak robotika. Meskipun disebut operating system, ROS bukanlah sistem operasi seperti Windows atau Linux, melainkan sebuah middleware yang berjalan di atas sistem operasi atau biasanya Linux. ROS menyediakan tools, library, dan konvensi untuk membantu pengembang membuat perangkat lunak robotika yang modular, struktur, dan fleksibel. Selanjutnya ada instalasi ROS. ROS biasanya menggunakan Ubuntu, misal Ubuntu 20.04 untuk ROS Nautic atau Ubuntu 22.04 untuk ROS 2 Humble. Di sini ada contoh programnya. Terus yang kedua ada membuat workspace. Workspace adalah folder tempat kita mengembangkan kode ROS. Biasanya disebut Chatkin atau Chatkin Workspace atau untuk ROS 1. Dengan struktur, di sini ada Chatkin WS, SRC, Devel, dan Build. Selanjutnya adalah membuat package. Package adalah unit dasar proyek di ROS. Semua node, library, dan file konfigurasi berada di dalam package. Ini contoh program dari package. Yang selanjutnya adalah mengenal node. Node adalah program yang melakukan satu tugas dalam sistem robotika. Bisa ditulis dalam Python atau C++. Contoh node kode Python. Dan di sini juga selanjutnya ada section 2. Konsep node dan komunikasi. Di ROS, aplikasi dipecah jadi node sampai proses kecil yang menjalankan tugas-tugas spesifik. Contoh, yang pertama node A membaca sensor, dan yang kedua node B mengontrol motor. Mereka harus berkomunikasi satu sama lain. Jadi pertama ada topik atau publish subscriber. Topik adalah saluran komunikasi satu arah. Satu node publish data, node lain di-subscribe ke data itu. Contoh, di sini ada ROS topic list, yaitu untuk membuat semua topik aktif. Terus di bawahnya ada ROS topic echo atau cater. Di sini untuk melihat isi topik secara real time. Ini contoh kode publisher atau Python. Ini contoh kodenya. Terus selanjutnya ini ada contoh kode subscriber. Contoh programnya. Selanjutnya adalah service atau request response. Service cocok untuk komunikasi dua arah, satu kali kirim sampai satu kali balas. Misalnya, hitung jarak, ambil status robot. Cara kerja, yang pertama ada server, yaitu menunggu permintaan, dan yang selanjutnya adalah klien, itu mengirim permintaan. Contoh penggunaannya ini, raw service list, digunakan untuk melihat semua service aktif, dan di bawahnya ada service call atau add to inch one to untuk mengirim permintaan ke service. Ini contoh kode server di sini. Yang di kirinya ada contoh kode klien. Yang terakhir ada kesimpulan. Pada sesi 1 kita diperkenankan pada konsep dasar ROS atau Robot Operating System, termasuk cara instalisasi, struktur workspace, dan cara membuat package serta node. Di sesi ini peserta juga belajar menjalankan node menggunakan perintah dasar seperti ROS_run dan ROS_launch, serta memanfaatkan ROS_param untuk mengatur parameter global. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman dasar tentang bagaimana proyek ROS dibangun dan dijalankan dalam lingkungan pengembangan yang terstruktur. Sementara itu, di sesi 2, membahas lebih dalam mengenai komunikasi antar node, yang merupakan inti dari sistem robotik berbasis ROS. Kita mempelajari mekanisme publish atau subscribe melalui topik,
request atau response melalui service, dan pengelolaan variabel global menggunakan parameter server. Dengan memahami komunikasi ini, peserta mampu membangun sistem yang modular, di mana berbagai komponen robot dapat saling berinteraksi secara real-time dan efisien. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.